Adik-adik yang berada di studio dan juga adik-adik yang berada di rumah, selamat pagi. Yang di rumah, selamat pagi. Masya Allah. Kak Nas ingin dengar semangatnya. Kak Nas akan uluk salam. Kira-kira masih semangat enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata masih semangat ya. Puasa pagi hari ini adik-adik? Puasa? Yang di rumah juga puasa pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Puasa di bulan Ramadan pahalanya luar biasa yang Allah akan berikan. Sebelum Kak Anas bicara banyak, Kak Anas ingin mukadimah dulu biar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Adik-adik, yuk kita bareng-bareng mengucap hamdalah terlebih dahulu. Wahid, isnan, thalatha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Ucapkan itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering ya adik-adik. Kenapa kok kita mesti bersyukur? Ya. Kak Mas, kok kita mesti bersyukur kenapa? Iya adik-adik, kita mesti bersyukur karena kita masih bisa menghirup udara, menghirup oksigen. Itu atas pemberian siapa? Allah Subhanahu. Kita diberikan kekuatan. Yang memberikan siapa? Allah. Iya, kita bisa melihat. Siapa yang berikan nikmat bisa melihat itu? Allah. Lebih lagi pagi hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa itu pun karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sehat tetapi tidak menjalankan puasa. Berarti dia apa? Tidak diberikan nikmat yang Kak Anas sebutkan tadi. Maka Kak adik-adik patut bersyukur. Kak Anas juga bersyukur bisa menjalankan puasa di pagi hari ini. Dan juga salawat serta salam atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik cinta kepada Islam. Adik-adik bangga menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Adik-adik mau nggak menjadi orang yang soleh? Adik-adik mau nggak setiap doanya diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Pagi hari ini Kak Anas akan bercerita sahabat Nabi yang dia dijamin surga dan doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tahu itu? Siapa nama sahabat yang Kak Anas akan ceritakan? Namanya adalah Sa'id bin Zaid. Siapa adik-adik? Iya, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah anak dari Zaid bin Amr bin Nufail. Ayahnya ini adalah orang yang hanif, orang yang lurus, orang yang memegang kebenaran, sangat luar biasa. Ayahnya meskipun hidup di masa jahiliyah, adik-adik, tetapi ayahnya tidak pernah menyembah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya cinta kepada kebenaran, memegang teguh keadilan, gitu ya. Sehingga apa? Ketika orang-orang jahiliyah yang saat itu kebanyakan ketika memiliki anak perempuan, merasa bahwa anak perempuan itu rendah, memiliki anak perempuan itu memalukan. Banyak orang-orang jahiliyah yang tidak sungkan-sungkan apa? Mengubur bayi perempuan mereka. Tetapi ayah dari Sa'id bin Zaid ini tidak demikian, teman-teman. Ayahnya adalah orang yang apa? Tidak melakukan seperti itu. Ayahnya merawat perempuan, gitu ya, menyelamatkan bayi perempuan, sehingga berbeda dengan orang jahiliyah di kala itu. Di akhir hayatnya ketika Allah hendak mengangkat ruh ayah dari Sa'id bin Zaid, ketika ajal hampir menemui ayah Sa'id bin Zaid, ayahnya berdoa kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, jika Engkau menghalangiku untuk mendapatkan ini, maka jangan Engkau halangi anakku untuk mendapatkannya. Adik-adik tahu apa yang dimaksud oleh ayah Sa'id bin Zaid? Apa itu? Yaitu maksudnya adalah tentang kebenaran Islam. Ayahnya berdoa supaya Sa'id bin Zaid ini memperoleh, memasuki, memegang kebenaran. Kebenaran apa, adik-adik? Kebenaran agama Islam. Kebenaran tentang keimanan kepada Muhammad sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata adik-adik, Allah benar mengabulkan doa ayah. Dari apa? Dari Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ternyata apa? Dia dianugerahi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau beriman atas kenabian Muhammad, atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sa'id bin Zaid ini termasuk sahabat yang masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam, dia pun mengajak istrinya untuk masuk Islam. Siapa istrinya, teman-teman? Siapa istrinya, adik-adik? Istrinya Sa'id bin Zaid adalah Fatimah binti Khattab. Adik-adik tahu? Pasti tahu dong, kalau dengar Khattab atau Al-Khattab pasti ingat sahabat Nabi yang lainnya. Siapa itu? Umar bin Khattab. Benar sekali.
Fatimah binti Khattab ini ternyata adik dari Umar bin Khattab. Kala itu ketika Sa'id bin Zaid bersama Fatimah binti Khattab masuk Islam, Sa'id pun mengalami seperti halnya sahabat yang lainnya alami. Apa? Dia dihujat, dia disakiti. Bahkan suatu hari Sa'id bin Zaid bersama Fatimah binti Khattab pernah diikat. Yang ikat adalah kakak dari Fatimah binti Khattab. Siapa adik-adik kakaknya tadi? Iya, kakaknya Umar bin Khattab. Yang kala itu Umar bin Khattab belum masuk Islam. Maka Umar bin Khattab mengikat Sa'id bin Zaid dan juga Fatimah binti Khattab. Diikat. Tanda Umar bin Khattab saat itu tidak rela adiknya dan adik iparnya mengikuti agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga berkat Fatimah binti Khattab dan juga Sa'id bin Zaid, Umar bin Khattab mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Umar bin Khattab pun masuk Islam. Di lain waktu, di lain hari, ketika Sa'id bin Zaid sedang melakukan aktivitas, ada seorang perempuan yang dia marah-marah. Weh, ini tanahku kok diambil oleh orang lain. Ini kan bukannya tanahku. Ini pasti yang ngambil Sa'id bin Zaid. Tunggulah Sa'id bin Zaid, aku akan lapor kepada sang gubernur biar dia dipanggil, biar dia diadili. Perempuan itu berkata bahwa Sa'id bin Zaid telah mengambil tanah miliknya. Akhirnya ketika menghadap kepada gubernur, benar perempuan itu berkata demikian. Wahai gubernur, aku ingin mengadu kepada Anda. Tanahku telah diambil oleh Sa'id bin Zaid. Tanahku telah dirampas oleh Sa'id bin Zaid. Maka aku meminta keadilan kepadamu. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik yang di rumah yang berbahagia juga, ternyata gubernur itu pun lantas memerintahkan orang-orang untuk mengajak Sa'id bin Zaid menghadap kepada dirinya untuk mendengarkan apa yang terjadi, apakah benar dengan apa yang diadukan oleh perempuan tadi. Maka ketika Sa'id bin Zaid sampai di hadapan sang gubernur pun berkata, "Wahai Sa'id bin Zaid, ini ada perempuan. Kamu kenal perempuan ini siapa?" "Aku tidak mengenalnya, wahai gubernur. Perempuan ini telah mengadu kepadaku. Katanya engkau, Sa'id bin Zaid, telah mengambil, telah merampas sebagian tanah dari milik perempuan ini. Apakah benar seperti itu, wahai Sa'id bin Zaid?" Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang berbahagia, benar gak ya seperti itu? Benar tidak bahwa Sa'id bin Zaid telah mengambil sebagian tanah milik perempuan tadi? Apa yang dikatakan Sa'id bin Zaid setelah sang gubernur berkata demikian? Ternyata Sa'id bin Zaid berkata, "Wahai gubernur, aku tidak pernah mengambil sebagian sejengkal pun dari tanah milik perempuan itu. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah orang lain secara zalim, secara tidak adil, secara tidak benar, maka di akhirat Allah akan memikulkan kepadanya 7 lapis bumi." Adik-adik, apa kata Sa'id bin Zaid tadi? Kata Sa'id bin Zaid bahwa barang siapa yang mengambil tanah milik orang lain sejengkal, maka di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memikulkan kepadanya 7 lapis bumi. Mendengar perkataan Sa'id bin Zaid itu, gubernur lalu berkata, "Wahai Sa'id bin Zaid, kalau benar apa yang kamu ucapkan, maka aku nggak butuh saksi yang lainnya. Karena aku yakin engkau tidak melakukan yang seperti itu." Akhirnya gubernur pun percaya kepada Sa'id bin Zaid. Gubernur percaya bahwa Sa'id bin Zaid tidak mengambil tanah milik perempuan, tidak mengambil sebagian tanah milik perempuan yang mengadukan tadi. Adik-adik, kira-kira apa yang terjadi setelahnya? Setelahnya Sa'id bin Zaid berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dizalimi, merasa dituduh oleh perempuan tadi. Sa'id bin Zaid pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, sungguh apabila perempuan itu berbohong, maka angkatlah penglihatannya, butakanlah kedua matanya. Ya Allah, seandainya perempuan itu berbohong, maka wafatkanlah perempuan itu di atas tanah miliknya." Adik-adik, itulah doa Sa'id bin Zaid tadi. Hari berganti hari, waktu pun terus berjalan. Akhirnya perempuan itu pun berjalan. Perempuan itu mendapati kedua matanya nggak bisa digunakan untuk melihat. Hah? 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 Mataku, mataku kenapa ini? Aku nggak bisa melihat. Kenapa ini? Adik-adik, perempuan tadi ternyata nggak bisa matanya digunakan untuk melihat. Kalau orang nggak bisa melihat, namanya apa ya adik-adik? Iya, namanya buta. Kedua matanya buta. Ternyata benar seperti halnya yang diminta, yang didoakan oleh Sa'id bin Zaid atas perempuan tadi. Ternyata bukan hanya itu saja.
Ketika perempuan itu sedang berjalan di atas tanah miliknya, di situ ada lubang. Perempuan itu pun masuk kepada lubang itu. Perempuan itu pun akhirnya menemui ajalnya. Perempuan itu pun diangkat rohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tepat di atas tanah milik perempuan tadi. Ternyata benar doa Sa'id bin Zaid tadi. Sa'id bin Zaid doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sa'id bin Zaid juga memiliki keutamaan yang lain loh. Ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang di atas Bukit Hira, ketika bukit itu bergoncang, Rasulullah berkata, "Wahai Bukit Hira, tenanglah. Di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan juga para syahid." Seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seorang siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Para syahid, yaitu di sana ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talhah bin Ubaidillah, dan beberapa sahabat yang lainnya, dan termasuk Sa'id bin Zaid. Sehingga Sa'id bin Zaid mendengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Sa'id bin Zaid selalu mengikuti perang yang di situ ada Rasulullah SAW. Satu perang yang tidak diikuti oleh Sa'id bin Zaid, yaitu perang Badar. Karena saat itu Sa'id bin Zaid diberi tugas khusus oleh Rasulullah SAW untuk mengintai kafilah Quraisy. Dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kisah Sa'id bin Zaid, sahabat Nabi yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia seorang yang saleh, dia seorang yang taat, dia adalah seorang yang benar-benar memegang teguh kebenaran. Maka karena itu semuanya doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dituduh dengan yang tidak dilihat oleh seorang perempuan, dari akhirnya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita punya cita-cita dong. Adik-adik yang berbahagia, tentu kita punya harapan dong. Kita punya mimpi. Maka jangan lupa, kalau punya cita-cita, punya mimpi, punya harapan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya doa kita diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Sa'id bin Zaid tadi, karena dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau adik-adik pengen doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita taati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan pribadi kita, diri kita, anak-anak yang soleh. Kita jadikan diri kita adalah anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah. Sholatnya dijaga, puasanya juga dilaksanakan, ya. Berbakti pada orang tua juga perlu kita amalkan, gitu ya. Sehingga kepada Allah ibadahnya bagus, kepada orang tua juga berbakti. Lebih lagi kepada Rasulullah SAW, kita teladani sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita amalkan, kita contoh sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW
Semoga dengan itu semuanya kita pun mendapatkan keutamaan layaknya sahabat Sa'id bin Zaid tadi. Bukan hanya doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang berbahagia, adik-adik yang di studio maupun adik-adik yang di rumah, yuk bareng-bareng pegang dada ya. Ucapkan dalam lisan kita. Aku. Coba tirukan ke anak. 1, 2, 3. Aku. Sekali lagi. Aku harus. Ulang ya. Aku harus soleh. Aku harus cerdas. Aku harus pintar. Aku harus sukses. Semoga kita menjadi anak yang soleh. Semoga Allah memberikan kepintaran, kecerdasan, dan juga Allah memberikan kesuksesan kepada kita semuanya. Kesuksesan yang bukan hanya membuat bahagia kita di dunia, tetapi kesuksesan yang juga mengantarkan kita kebahagiaan di akhirat, dimasukkan ke dalam surga. Baik adik-adik yang berbahagia, adik-adik yang Kak Anas cintai, adik-adik yang Kak Anas sayangi, barangkali pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di kisah yang lainnya, di hari yang lainnya. Insya Allah kita akan membawakan kisah-kisah yang lainnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.